Ini ROAS-nya sampai 34 kali, Bang. Nggak mungkin, lebay 34 kali ROAS apaan? Iklan 1 juta berarti 30 juta balik ya? Betul. Masa sih? Kita kasih solusi. Akhirnya gue mendatangkan orang-orang yang paling dicari di muka bumi oleh emak-emak, Cap Adit. Wah, ini nih. Siap, Bang Dery. Bukan sembarang Captain Amerika nih. Ciri khasnya dari 2018 ya? Iya, betul. Sebelum COVID kan? Sebelum COVID. Terimers kan? Iya kan? Iya, betul. Internet marketing, dropshipper, Shopee, apapun itu bentuknya. Dan lu bukannya antek-antek Shopee ya? Wah. Dasar naikin fee admin gede banget buat para seller. Wah. Katanya mau dinaikin lagi 2026 ya? Iya, sudah diumumkan kemarin, Bang Dery. Shopee mau apa sih Anda? Serius dinaikin lagi? Ini pada teriak loh seller-seller loh. Iya. Dinaikin jadi berapa? Sekarang berapa mentoknya? Secara all ya? Secara keseluruhan ya? Yang naik itu biaya administrasi. Jadi yang awalnya 8%, ada yang naik di 9%, ada yang maksimal 10%. Tapi kalau mau ikut voucher ini, 30% pun bisa. Hah? Lah, potongannya. Sekarang berapa? Secara total? Secara total. Voucher itu dimaksud adalah subsidi kan? Gini, ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, kemudian ada garansi harga terbaik. Kalau semuanya diaktifkan ya bisa 30%-an, Bang. Sekarang? Belum lagi biaya affiliate seperti itu. Habis dong tuh marginnya, seller. Iya. Iya lagi lah, ngapain dagang? Nggak serius? Betul. Oh, oke. Iya. Dan ya sebenarnya nanti kita bahas ya. Dengan Shopee naikin fee admin, TikTok juga sama lah ya. Betul. Nah itu kan pasti kan ada maksud dan tujuan, nggak mungkin asal-asalan kan. Iya. Tapi Anda harus tanggung jawab. Siap. Mungkin Shopee-nya naikin apa segala macamnya, tapi gimana caranya kalau berbanding lurus sama optimasi yang dilakukan oleh emak-emak yang gaptek. Fair. Ya kan? Ya harus berbanding lurus lah. Jangan cuma sekedar naikin aja apa segala macamnya gitu kan. Terus tiba-tiba tapi nggak memihak pada seller juga. Lu ditinggal kabur sama seller, bingung juga lu ntar Shopee. Udah mulai ngancem nih gue. Gaya banget gue ya. Iya. Ya enggak kan, maksudnya kan gue kan bantu seller biar mereka juga bisa optimal. Kan kasihan ibu-ibu apa segala macamnya. Nah, yang mau diajarkan Cap Adit ini adalah terkait gimana caranya mendapatkan ya ikhtiarnya gitu ya. Betul. Potensi sebulan berapa? Sampai dari toko yang masih baru atau belum punya toko sama sekali bisa punya income di 100 juta pertamanya. Hah? Dalam waktu? Dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu pecah telur 100 juta pertama? Iya. Kok bisa nggak klaim begitu? Emang ada blueprint-nya atau ada template-nya? Karena saya sendiri kan saya juga punya beberapa toko, Bang Dery. Ada di 10 toko yang kita manage ya. Yang saya manage ya. Oke. Yang saya juga ngulik sendiri ya. Saya ngulik iklannya, ngulik optimasinya ya. Yang dimana dari situ ada blueprint-nya, ada roadmap-nya. Yang toko saya awalnya jualannya masih Senin Kamis, yaitu bisa mulai penjualannya di ratusan juta per bulan. Omsetnya ya, secara omset. Oke. Makanya jadi terbukti ya. Sudah terbukti. Soalnya nggak omong kosong ya, karena memang Anda praktisi. Ya, walk the talk. Wow. Lebih ke praktisi atau sombong ya? Oke lah, kita konkret aja kita bahas. Gimana ya? Setuju ya? Bantu teman-teman semua ya. Siap. Nih, Anda harus tanggung jawab, baca nih. Shopee naikkan biaya admin seller mulai Januari 2026. Begini rinciannya. Coba lihat. Ini berapa nih? Ini jangan clickbait doang nih. Coba buka dong. Mana ada nggak? Berapa sih? Mana sih? Bacanya mana? Yang langsung. Nah itu yang paling bawah ya. Biaya administrasi dikenakan pada level tertinggi yakni 10% dari harga jual. Sebelumnya di 8%. Jadi ada kenaikan 2%. Itu biaya administrasi itu yang wajib. Yang pasti ada. Apapun jualannya? Tergantung kategorinya. Nah ini ada dia bagi-bagi. Ada yang cuman di 7%, di 8, sekian persen. Kan ada yang startnya dari, ada yang biaya adminnya cuma 5%, Bang. Tapi kebanyakan penjual di Shopee itu 8% biaya adminnya. Naiknya di 10%. Tergantung kategori ya. Ada baju beda sendiri, ada kosmetik, ada skincare beda sendiri. Dan yang paling beda, paling besar adalah biasanya apa sih? Biar teman-teman tahu nih potensi yang winning product atau yang terlalu tinggi fee adminnya. Fashion. Kenapa? Karena perputarannya cepat. Marketnya banyak banget. Terus yang isu-isu katanya ada 15-30% ya?
Iya, iya. Itu apa sih? Oke. Jadi kalau kita lihat semuanya, biaya administrasi katakanlah nanti sudah naik ya 10%. Berikutnya ada gratis ongkir ekstra. Ini sekitar 4,5%. Terus ada cashback ekstra. 4 ada yang sampai 5,5% ya. Ada juga nanti biaya garansi harga termurah, belum lagi nambah affiliate ya. Yang dimana kalau semuanya kita ikuti, itu bisa 30% biayanya, Bang. Sebenarnya berarti Shopee nggak ngewajibin kita ngikutin semua ya? Nggak semuanya. Kenapa tiba-tiba fee admin jadi kambing hitam? Iya, itu karena gini. Saya melihat di lapangan banyak sekali yang mereka banyak yang nggak paham ya. Ada program ini mereka ikuti, program ini mereka ikuti, program ini mereka ikuti. Akhirnya endingnya begitu lihat duit yang masuk, kok jadi boncos? Kok duitnya nggak ada? Ya karena mereka ikuti semuanya. Nah itulah yang jadi titik edukasi saya, Bang. Jadi saya edukasi ke teman-teman semuanya, ke member-member itu, nggak semuanya promo perlu kita ikuti. Ada yang kita ikuti dulu, misalnya di toko awal garansi harga terbaik supaya untuk naik. Setelah ini naik, nggak perlu ikuti semuanya. Kalau saya sendiri bahkan saya jualan di produk beauty ya, Bang ya, itu biaya adminnya sekitar 15-17%, nggak sampai 30%. Oke, dan itu diajarkan ke member-member lu? Betul. Oh. Jadi sebelum mereka jualan harus tahu dulu HPP-nya berapa, harga modalnya berapa, terus rincian biayanya apa saja, ini perlu nggak gitu. Oh. Seperti itu. Nggak asal-asalan kayak cari aja yang fee-nya paling kecil gitu, nggak gitu ya? Nggak gitu. Cara mainnya? Gitu. Lah kan akan ngaruh ke margin nantinya. Ya cari aja fee-nya paling kecil. Emang apa ngaruhnya? Emang bakal di up ya? Misalnya pemilihan kategori program itu adalah bisa menopang optimasi secara optimalnya exposure atau awareness. Betul. Tiap produk punya masing-masing keunggulan, tiap program ya, masing-masing keunggulan exposure. Cuman yang saya jabarkan, yang wajib itu yang ini aja. Ya, yang gratis ongkir ekstra itu yang paling penting, karena customer itu kalau nggak ada gratis ongkir nggak mau beli ya. Wah ini ongkirnya kemahalan, nggak mau beli, Bang. Jadi itu yang wajib ada. Oke. Tapi kalau yang ada program cashback ekstra nggak harus. Biaya harga terendah ya, harga terbaik, harga terendah itu nggak harus. Itu hanya di awal saja. Kalau kita butuh ulasan di awal ya, supaya nanti ulasan kita naik, rating toko kita naik, itu oke. Ya, bakal duitnya di situ. Tapi setelah itu nggak harus bakal duit terus, Bang. Kalau toko kita sudah naik. Indikasinya naik apa enggaknya gimana? Orderan rutin per harinya. Berapa minimal? Setidaknya kalau kita sudah orderan rutinnya di 20-30 orderan per hari, itu sudah nggak usah, itu cuman kita aktifin gratis ongkir ekstra aja programnya. Oh, ternyata ada strategi-strateginya, guys. Nggak salah-salan ya. Oke. Tapi kalau tentang ya random-randoman aja, tebak-tebak bawa manggis sampai segala macamnya. Terus apa ilmu yang didapat? Sebenarnya ada yang lebih signifikan ya, itu tentang optimasi si ads-nya juga ya. Betul. Itu yang lebih bernilai dibanding cara pemilihan program-program yang ada di Shopee. Betul. Jadi banyak seller-seller itu yang nggak paham, Bang. Mereka ikut ini, yang akhirnya fee-nya banyak. Nah kalau saya urutkan di awal ini yang perlu ikut yang ini aja, yang A, yang B, yang C. Kalau sudah naik, cukup yang kita gratis ongkir ekstra plus iklan GMV Max ROAS. Itu yang paling penting, yang wajib. Hukumnya wajib, yang lain sunnah kalau sudah naik. Oh gitu. Siap. Oh, wah ada cara-cara mainnya begitu ya. Coba, nih saya belum percaya lah. Masa disangkanya beli kucing dalam karung. Coba ada contohnya nggak? Misalnya total member berapa yang belajar sama Cap Adit? Kalau total yang belajar di mini course saya lebih dari 6.000 orang. Baik online maupun offline. Jadi ini lewat offline tuh workshop ya? Workshop. Kita roadshow ke kota-kota, seminar. Oke. Seminar yang kita mini course itu 3 jam seminarnya. Ada contohnya nggak member-member yang tadinya dia mungkin gaptek, nggak ngerti apa segala macamnya, terus semenjak belajar sama Cap Adit, terus akhirnya jadi bisa gacor lah penjualannya di Shopee apa segala macamnya. Ada salah satunya ini, Bang, yang beliau jualan kacamata ya. Oke. Nah ini waktu itu sebenarnya sudah mulai jalan iklan sih. Tapi saya bantu optimasi iklan GMV Max ROAS-nya agar penjualannya naik gitu. Oh, memang ada cara-caranya sih sebenarnya. Ada caranya. Gua tahu nih kacamata-kacamata yang
yang foto-fotonya kayak begini kan? Iya. Ini sebenarnya gue mau ini hal receh dulu ya. Gue penasaran sih sebenarnya sih akhirnya pengen tahu dan ketemu jawabannya di bentar lagi kayaknya gue nih. Ini sebenarnya kayak gini-gini tuh ngambil foto dari mana sih? Foto-foto dari suppliernya. Jadi Mereka tuh dari dropshipper. Mereka impor. Mereka dapat dari mana kenalan bisa importir jadi importir Ya, gitu? Ada grup Telegram ya? Enggak, memang kalau di sini kan basicnya macam-macam ya Bang ya. Ada yang dari reseller, jualan produk lokal, ada yang kebetulan ini member saya dia impor. Dia memang sudah lama impor. Oke. Cuman di sini problemnya adalah naikin penjualannya yang agak berat. Berapa tadinya sebelum belajar sama Cap Adit? Ya, di sini waktu itu dia konsultasi itu masih kisaran belasan juta per minggu penjualannya. Per bulannya berarti 40-an ya. 40 jutaan ya. Iya, 40 jutaan. Oke. Tapi ini bahkan studi kasusnya hanya ngulik iklan saja, seminggu kemudian langsung naik. Ya. Seminggu nih. Seminggu kemudian. Ngulik iklannya doang nih ya. Iya. Nggak ngerubah ganti foto yang Enggak. tadinya mungkin fotoin cowok yang Korea terus tiba-tiba pakai muka gue gitu, nggak ada gitu ya, buat lebih optimasi, lebih ngebut lagi kan, Derry nih beli gitu ya, nggak ngerubah-rubah gitu, judul nggak dirubah, Mungkin SEO mungkin kalau fotonya Bang Derry bisa naik 5 kali lipat ini dia. jangan diturun-turunin lah. 17. Oke. Hey, congkak ya saya ya. Oke, nggak ngerubah SEO, copywriting apa segala macam judul. Hanya settingan iklan. Oke, sebelum dijawab ke iklannya settingan seperti apa, mana yang lebih penting? SEO judul, iklan, foto, Oke. ulasan, apalah permainan-permainan yang ada di sana lah. Iya. Jadi toko itu ada fondasinya. Seperti kita punya toko offline ya, sebelum rame orang yang datang, kita harus mempercantik dulu. Bannernya, judulnya ini toko apa ini, toko pakaian atau apa. Oke. Terus tampilan-tampilan, nata tokonya itu yang paling penting. Oke. Karena kalau kita traffic banyak, tapi orang nggak beli, ya akhirnya bounce keluar. Bounce rate. Iya, bounce rate. Oke. Nah, jadi yang SEO, kemudian foto produk, ulasan, itu fondasi awal. Oke. Yang harusnya sudah kita siapkan dulu. Dari gaya fotonya, cara menginformasikan produknya. Baru kita bicara traffic, datengin orang masuk. Dengan iklan salah satunya. Gitu. Berarti fondasinya harus bener dulu kan? Betul. Berarti kalau kemarin nggak perlu dibenahin, memang dasar fondasinya udah bener lah bisa dibilang. Iya. Tapi iklannya boncos, Iya. nggak tepat sasaran. Kalau saya lihat di sini, saya lihat sekilas, ini tokonya sudah oke, tinggal menaik trafficnya aja. Kualitas trafficnya gitu. Taunya trafficnya buruk, bisa keukur dari salesnya aja gitu. Bisa diukur dari ada beberapa indikator ya. Salah satunya itu ada persentase kliknya atau dari ROAS-nya juga. Boleh dikasih tahu nggak? Iya. Kita harus teknis lah, dikasih solusi nih. Ya kan maksudnya kan ukurannya gimana? Kalau memang ternyata penjualan kacamata memang nggak bisa di upscale, kalau memang ternyata mentoknya cuma 40 jutaan kan memang segitu kan adanya. Betul. Masa ukurannya omsetku sebulan 40 jutaan nih, Cap. Wah, kamu salah tuh ads-nya. Harusnya kan 1 miliar, kan nggak gitu tiba-tiba. Kan ada ukurannya kan. Jangan-jangan 40 juta misalnya memang dengan ad spend sekian rupiah per sekali nge-ads itu udah bagus gitu loh. Betul. Sekarang kita buka. Tekniknya apa yang dipakai, Cap? Nah, coba yang gambar sebelumnya, Mas. Ini kan ada keterangannya, Bang. Persentase kliknya berapa. Kemudian dari iklan dilihatnya 120.000. Nggak ngerti gue, bacanya gimana sih? Coba, ini harus konkret dulu nih. Iya. Jangan pelit ilmu Anda. Soalnya bener nggak? Gue belain seller-seller atau belain para teman-teman yang pengen belajar sama Cap Adit harus tahu dulu nih. Nanti kalau mau lebih lengkapnya baru ntar belajar atau klik link yang ada di bawah nih. Deskripsi gue siapin sebetulnya. Tapi jangan buru-buru ngeklik dulu. Gue tahu lu pada penasaran mau ngeklik. Tapi kita kulik dulu bentar. Biar teman-teman tahu. Wah, ini baru pantas gue beli. Gitu. Ya, meskipun teman-teman udah tahu sih yang diundang di Kasih Solusi kan bukan sembarangan. Kita sifatnya kuratif, bos. Selepel. Coba. Siap. Gimana? Ya. Jadi dimulai dari iklan dilihat. Iklan dilihat itu artinya orang yang scrolling, yang melihat produk kita. Yang 130.000 yang atas ya. Dari situ ketemu yang ngeklik berapa orang. 5.900. Nah, kemudian persentase klik 4,53% itu CTR-nya. Jadi CTR itu apa? CTR itu click through rate. Orang yang scrolling yang akhirnya ngeklik foto kita. Jadi, misalnya Bang Derry nih ya, lagi cari kacamata, terus lihat, wah ini nggak keren, kan skip. Iya. Kalau yang keren diklik. Nah, diklik itu artinya jumlah klik, persentase kliknya, berapa orang yang scrolling dan akhirnya ngeklik. Itu persentase klik atau CTR-nya. Berarti tergantung fotonya dong? Tergantung fotonya. Lah berarti ads-nya kagak ngaruh dong? Iya.
Jadi yang nomor awal itu di fotonya, fundamental tadi ya. Oke. Jadi ads itu gini Bang, ketika kita ads baru muncul datanya. Iya. Nah, data ini apakah foto kita bagus, foto gambar depan kita bagus, itu lihatnya dari persentase klik. Iya kan, betul kan? Heeh. Nah, tadi kan lu bilang Cap bahwa berarti ads-nya nggak tepat sasaran. Tapi sementara tadi udah nyampe, tapi tadi digeser ya 4,53% itu kan? Iya, Berarti ke skip kan? Berarti Iya. kan ads-nya udah bener nih. Nggak tahu koreksi kalau gue salah ya. Iya. Menurut gua aja, pemikiran Hmm, awam aja. Berarti ads-nya udah bener, tapi tinggal keputusan mau ngeklik kan berarti kan bukan ads-nya nggak sih? Iya. Tapi mungkin posternya, mungkin headline-nya, mungkin judulnya, mungkin muka orangnya. Kata kuncinya gitu ya. Gitu ya? Bukan Iya. gitu? Apa gimana sih? Betul gini. Jadi kalau secara fundamental Bang, secara fundamental ini sebenarnya sudah oke. Persentase klik itu minimal 3%. Dia sudah 4% sudah oke banget. Oke. Ya, kemudian nanti lihat tingkat konversinya. Konversi 4%. Konversi itu dilihat dari yang ngeklik akhirnya beli. Nah, ini dia problemnya di kalau kita hitung ya. Nah, ini pakai kalkulator ini ya. Nggak apa-apa. 68 orang dari 5.900 ke 68 orang. 0,01 kali 100%. Berarti 1% ya dia. 1%. Handphone ada kalkulator kan? Kayak bingung banget ya. Bener gak sih? Bener kan? Betul. 1% ya, 1% sekian ya. 1%-an. Iya, yang bagus 4%. Oh, berarti sebelumnya dia nggak bagus dong ya? Iya. Karena nggak potensi sales juga ya. Nggak ada masalah di foto depannya, tapi yang ada masalah di informasi berikutnya. Begitu orang masuk ke tokonya itu kurang prepare. Entah itu informasinya kurang lengkap, ya. Tapi ada dua kemungkinan Bang, antara tokonya belum kurang prepare, kurang lengkap informasinya, atau yang kedua kualitas audiensnya kurang. Oh, salah sasaran. Salah sasaran. Ini makanya seller-seller di Indonesia maupun Pakistan sampai ke Honduras butuh Cap Adit. Siap. Argentina juga boleh lah. Boleh. Ya kan, keren loh. Makanya jangan sampai salah sasaran. Oh, gue pernah tuh ketemu atau pakai jasa ads. Dia nyasarnya malah gua harapannya pengen B2C, tapi malah B2B. Contoh, travel umroh. Oke. Ini kisah nyata nih apa adanya. Gue nggak usah sebut lah siapa vendornya. Kita harapannya kan berarti kan orang yang pengen berangkat umroh kan, kalau B2C kan. Calon jamaah lah. Lah yang ngechat malah Kang Ihrom lah, kain Ihrom, Kang Koper lah. Iya, jadi kayak salah sasaran. Salah sasaran, betul. Kita belum ketemu Cap buat itu. Iya. Iya kan, jadi kayak apa aja sih biasanya vendor-vendor tuh ya nawarin kain ihrom, nawarin koper, nawarin gamis, jubah, nawarin apapun itu yang berhubungan sama travel. Iya. Kayak gitu-gitu tuh, tas kecil, produsen tas buat inilah itulah, nawarin shawl, gitu-gitulah. Iklannya nyasar ya, nyasar, sendal lah, apa segala macamnya. Kayak gitu kan maksudnya kan? Betul. Oh. Jadi kalau case-nya ini mungkin orang ekspektasinya ngeklik beli kacamata yang 10.000, 20.000, padahal harganya 75.000, ada yang 100.000, lebih berkualitas. Tapi yang masuk ke sana kaum mendang-mending. Harus segitunya ya ads ya? Iya. Berarti cara nyasarnya gimana tuh? Lu lakuin apa? Nah ini kan after nih. Iya. Nah ini semenjak belajar sama Cap Adit. Iya. Nah coba. Sebenarnya beliau yang praktekkan sendiri, hanya saya cek nih, yang ini harus dinaikkan, yang ini harus diturunkan, seperti itu. Nah, jadi setelah kita optimalkan, akhirnya seminggu kemudian yang lihat di bagian penjualan ya Bang ya. Penjualan dari iklan itu data seminggunya itu cuma 13,6. Ini yang atas. Masih yang atas ya? Yang atas. 13,6 tuh berarti 13 juta. 6 juta, 13 juta. Per apa nih? Satu minggu itu kita seminggu ya? ambil ini ya. Ini tuh, ini di atas ya? 11 Juni sampai 18 Juni. Oh ya, oke. Ya, kemudian data yang di bawah 18 Juni sampai 25 Juni jadinya 36 juta. Naik hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat ya? Berarti kalau naik 3 kali lipat berarti ROAS-nya kali 3? Enggak juga. Ini sih hitungannya? Ini ROAS-nya hasilnya beda lagi. Itu malah yang sebelumnya itu 5,1 malah naik ROAS-nya 6,48. Oh iya deh. Artinya 3 kali lipat untuk omset ya? Secara omset naik 3 kali lipat, ROAS-nya juga naik, artinya cuannya lebih tinggi, Bang. Iya, dan produk yang kejual juga ya benar. Hampir 3 kali lipat. Iya. Dari 60-an ke 170-an. Iya. Nah, ini ada proses detailnya ya kalau mau di play videonya.
proses detail ada beberapa produk-produk yang dia jalankan. Ini kalau lebih dalam yang dashboardnya Bang. Kalau nggak pusing ya. Mual Sebagai sih immerse. bacanya. Ini gimana sih cara bacanya? Saya bukan immerse nih. Udahlah aku jadi podcaster aja lah. Tapi kalau teman-teman yang mau belajar ads berarti kalau dari Gaptek nggak bisa dong? Bisa? Kalau justru menurut saya tuh ads di marketplace seperti Shopee ini jauh lebih mudah daripada ads di sosmed. Masa sih? Iya. Tapi kalau ada pendampingannya, kalau Cap Adit tuh ngasih Eh. pendampingan, gue setuju. Karena Iya. di Indonesia ini dengan segala hormat ya, nggak semua ya. Tapi kekurangan di kita nih biasanya implementasi, Betul. literasi gitu loh. Ya kan, daya tangkap, kayak gitu-gitu Mhm. tuh. Jadi kesian kalau cuma satu arah, akhirnya mereka hao-hao nih mau mulai dari mana nih. Nah Iya. makanya kalau gue lebih suka sama pelatihan-pelatihan yang memang ada pendampingannya, bukan yang cuma nontonin doang gitu loh. Mhm. Baca, nonton video gitu. Udah habis itu Mhm. gitu loh. Nah, soalnya susah dia mau praktikinnya gimana, makanya butuh pendampingan. Iya, iya. Nah, Cap Adit ada pendampingannya nggak? Ada, tentu ada. Karena Oke. justru kita ini banyak dampingi juga yang beliau-beliau yang dari nol banget, dari Gaptek. Bahkan ada yang gini, Bang, Cap, saya sudah upload KTP, setelah ini pencet yang mana? Oh yang itu Bu, setelah ini pencet yang mana? Yang itu, kita video callan. Serius? Iya, Mau segitunya bantu mereka? iya. Dahsyat. Tapi ternyata setelah beberapa minggu kemudian saya lihat, oh mereka ini punya barang bagus-bagus. Bukan orang yang nol putul jualan Bang. Tapi mereka punya barang bagus, hanya saja nggak tahu caranya nampilin display di marketplace atau di online gitu. Dan ini apapun barangnya, jenis kategori apapun. Apapun barangnya. Oh, oke. Cakep juga. Usia berapa rata-rata yang tak kutip maaf yang tadi gaptek-gaptek? Jadi misi saya ini membangun komunitas immerse usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Banyak yang 50 tahun atau masa-masa pensiun, Bang. Anda nggak capek jago sih. Iya. Iya, bukan kita mendiskriminasi ya. Betul. Ke mereka-mereka ya. Tapi kan sejujurnya kan mungkin dunianya mereka aja berbeda sama dunia yang anak sekarang. Mungkin saya pun juga sama kayak yang bapak-bapak semua itu gitu kan. Betul. Iya pasti kan hao-hao juga gitu. Tapi sabar banget ya. Itu satu-satu atau enggak kan Zoom rame-rame kan? Ada Zoom rame-rame kalau memang masih bingung, masih mentok, kita ada boleh private Zoom ataupun main ke kantor. Karena saya nggak sendirian yang ini ya, yang membimbing ya. Ada juga tim mentor. Kalau yang waktu membuka tokonya ini masih bingung, tim yang akan nanti bantu, Bang. Dan juga banyak sekali kan sebenarnya gini. Mereka ini sebenarnya butuh informasi yang disederhanakan. Iya. Ya. Jadi itulah di kita ini filter. Oke, minggu pertama lakukan ini dulu. Satu aja yang dilakukan. Minggu kedua lakukan ini. Minggu ketiga lakukan ini. Minggu keempat lakukan ini. Jadi yang dikerjakan ini benar-benar yang inti. Oh. Yang memang diperlukan. Nggak ada distraksi yang lainnya. Nggak ditumpukin. Ya udah, yang penting semuanya di situ gitu ya. Iya. Dan di situ saya rasa beliau pun yang mungkin sebelumnya gaptek ini bisa mengikuti immerse yang lainnya yang sudah mulai sebelum sudah lama mulai gitu. Karena informasi yang sudah sederhana, hanya lakukan ini aja, ini tok gitu. Oh, jadi ada tahapan ya? Ada tahapannya. Staging gitu ya? Iya. Kalau saya ceritain di mini course itu ada 3 stage. Apa tuh? Stage 1 tujuan kita itu membuat toko kita ini terbaca di sistem algoritmanya Shopee. Oke. Kalau kita sistem sudah terbaca, traffic sudah rutin, kita punya penjualan di 10 juta per bulan. Nah, kemudian dari sini mulai kita naikkan ke 30 juta per bulan di stage yang kedua. Oke. Baru kita naikkan di stage yang ketiga 100 juta per bulan. Itu. Oh, lah tadi katanya 6 bulan kalau 100 jutanya. Iya. Oh, maksudnya dari awal sampai ke atas. Oh, cuma dari 3 bulan itu 100 juta tapi biar nggak terlalu mepet, dibikinnya 6 bulan lah gitu ya. Betul. Jadi stage 1 ini 1 bulan, stage 2 ini 2 bulanan. Stage yang ketiga 3 bulan untuk mencapai 30 ke 100 gitu. Oh, wow. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, meskipun misalnya contoh, ada yang udah nggak asing lah sama internet marketing atau digital marketing ads gitu, atau mungkin ada yang daya serapnya cepat, tangkap gitu. Itu dia mau langsung ke stage ketiga nih? Nggak bisa kayak gitu? Bisa. Oh, bisa juga? Kalau dia punya pengalaman, dia memang tahu cara mainnya seperti apa. Tapi biasanya
Ini di toko yang kedua atau ketiganya mereka. Mereka sudah tahu nih polanya seperti ini, berarti ketika di toko sekian mereka sudah siapkan resource-nya. Ulasannya harus sekian, produk yang diposting harus sekian, kemudian langsung iklan. Itu 2 bulan 3 bulan biasanya. Di 100 juta mereka bisa. Oh, wow. Langsung nembak, jeder gitu. Biasanya brand-brand yang mereka sudah well prepare itu bisa mereka untuk mencapai 100 juta pertama di 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Oke, untuk stage pertama berapa budget ads-nya untuk pemula? Kita bisa start dari 25.000 per harinya. Oke, untuk mendapat sebulannya 10 juta tadi. Ya, jadi ada 5 produk ya. Kalau di saya ngajarinnya setidaknya di awal kita jalan 5 produk. Per masing-masing produk ini 25.000. Settingannya. Oke. Meskipun kita setting 25.000, Bang, itu nggak semuanya jalan ya. Bisa jalan cuman 3.000, 5.000 seperti itu. Masih ada proses, kita baru dibaca algoritma seperti itu. Untuk sebulan 100 juta, itu berarti per bulan per harinya berapa untuk ad spend? Meskipun kan nggak nentu ya, tapi pengalaman yang udah aja, portofolio aja. Iya, dari yang 100 juta kalau kita nggak muluk-muluk nih, pengennya nih, Cap, gue langsung pengen cepet kaya dah, gitu, ya kan? Gue pengen beli McLaren nih, gitu. Misalnya, itu, ya kan siapa yang nggak pernah siapa yang nggak mau langsung pengen cepet-cepet kaya kan? Betul. Contoh doang nih, misalnya dia ada tabungan, misalnya dia pengen langsung ngebut gitu apa segala macamnya. Itu bisa kayak gitu nggak? Bisa. Kalau case-nya saya jualan produk beauty ya, skincare ataupun kosmetik ini. Yang dimana rata-rata ROAS-nya itu 5. Maksudnya kalau biaya iklannya 20 juta bisa hasilin omsetnya 100 juta. Itu ROAS 5 itu. Biaya iklan kali 5 untuk hasilin biaya penjualan. Biaya iklan kali 5. Iya, kalau kita patokannya ini nih, kita sudah target ROAS 5. Pengen target goalnya 100 juta, berarti siapin budget iklannya 20 juta dalam 1 bulan itu. 20 juta tuh udah bisa tuh ya? Iya. Dan definisi boncos tuh menurut lu apa tuh, Cap? Boncos itu kalau setelah dikurangi biaya administrasi, voucher dikurangi biaya iklan, rugi. Paham, cuma maksudnya 20 juta pasti balik dan pasti ada untungnya. 100 juta itu. Iya. Ini nggak mungkin gagal. Kembali ke ini ya Bang ya, kembali ke produknya masing-masing ya. Nggak semua produk itu yang harga modalnya atau mereka punya margin yang besar. Iya, anggaplah kita kesampingin dulu ya, margin lah, profit lah gitu ya. Kita kesampingin dulu deh, jenis produknya, kategorinya, harganya berapa, itu kesampingin dulu. Tapi maksudnya dengan 20 juta itu ada skema nggak akan gagal, anti gagal gitu. Iya. Gila, win rate sadis juga bisa begitu. Iya. Kan padahal kan gue masih nggak habis pikir, kan keputusan beli itu kan di tangannya konsumen. Betul. Kok dia kayak kehipnotis? Secara traffic itu bisa kita optimasi terus. Dari itu kan untuk menuju 20 juta itu di-build. 20 juta per bulan itu kalau kita bagi 30 kurang lebih 700.000 per hari budgetnya. Nah itu kalau di bulan yang kesekian, di bulan sebelumnya ya kita mulai dulu dari 100.000 per hari. Ini bagus, naik 200, terus bagus. Kalau Shopee itu bertahap Bang. Oh ada cara-caranya. Iya. Dia nggak bisa langsung kita jeder. Saya budgetin 700.000 per hari, nggak semuanya kemakan. Kalau toko masih awal di bulan awal. Oke. Tapi kalau di awal sudah 100 kemakan, kita naikkan lagi. 300.000 per hari kemakan, nanti bisa naik lagi. 500.000 kemakan, 700.000 kemakan. Oke. Akhirnya omset juga ikut naik gitu. Oke, artinya berarti Cap Adit ini juga ngajarin nggak cuma nge-ads, tapi ada guarantee lah, bahasa kasar gitu ya. Garansi orang juga akan check out gitu. Iya. Kok bisa tingkat konversinya? Iya. Tingkat konversi. Kok bisa ya? Iya, karena ada polanya tuh Bang. Ada polanya. Bagaimana dari iklan ini kita, makanya ketika kita mulai jalan iklan itu langsung muncul datanya. Ini yang jelek apa nih? Yang jelek gambar depannya. Oke, kita perbaiki dulu. Sampai ini bagus, ada KPI-nya 3%. Apa yang diperbaiki? Nah ini, sorry nih ya, agak teknis aja nih. Yang diperbaiki diganti berarti posternya. Iya, diganti posternya. Thumbnail atau cover yang di depan yang halaman pertamanya tuh, multiple postnya itu. Betul. Yang pertama itu. Betul. Boleh ditampilkan Mas yang ada ini ya, ada gambar depannya. Ya, supaya kebayang ya teman-teman. Nah, iya dong.
yang ini optimasi gambar depan. Nah. Coba. Ini cari yang before-nya dulu dong. Ini before apa after? After. Before-nya apa? Biar kita tahu komparasinya. Kalau before, kalau kita search nggak muncul di Shopee-nya, Bang. Oh, nggak, tadinya misalnya barangkali ada di screenshot gitu. Oh, enggak. Enggak ada. Lebih biasanya gini, contoh ini kan jualan lipstick ya. Jualan lipstick kadang lipstick ditaruh di meja, difoto, udah gitu tahu. aja. Modelan kayak gitu ya. Nah, jadi yang bagus seperti apa? Gambar yang pertama, objeknya harus jelas. Jadi gambarnya itu produk kita itu seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, kalau lipstick ini ada warna bibir-bibirnya. Hasilnya seperti apa? Orang langsung kebayang. Aku kalau pakai ini nanti di bibirku warnanya apa? Ya, warnanya pink atau merah yang seperti apa? Nah, kemudian di atas itu ada keunggulannya. Tahan 12 jam. Mana sih? Lip cream matte yang itu 12 hours stay. Iya, 12 hours stay. Ya, terus ada transfer proof non drying lips, artinya enggak. Ya ini kan istilah-istilah untuk yang ibu-ibu banget ya, yang cewek-cewek banget lah. Apa sih dia bibir nggak kering. Nggak kering ya? Iya. Nggak transfer kayak gitu-gitu. Ya, oke. Nah, habis itu ada ini siapa ya? Kok nggak sih mukanya? Oke, Mbak Oki. Oke, Stiana Dewi. Iya, bener. Iya, oke. Terus bisa di next lagi ya. Contoh yang lain, misalnya jualan susu untuk problem diabetes. Nah, ini harus ada keterangannya ini bebas diabetes. Karena kalau kita kadang orang foto produk aja, customer itu nggak paham. Ketika mereka searching susu diabetes atau herbal diabetes, muncul ini. Tapi ini bisa nggak ya? Hanya gambar dusnya saja gitu. Makanya harus ada teksnya di atas, bebas diabetes dengan produk ini. Itu arahan dari siapa? Kenapa? Arahan dari siapa? Arahan dari yaitu hukum yang di apa ya? Bukan, maksudnya market. Termasuk yang diajarin sama Cap Adit. Betul. Oh, wow, ini maksud saya nih. Jadi kalau nanti persentase kliknya jelek, nah coba ikuti pola ini. Oh, wow. Harus ada judulnya, ini untuk apa produknya, fotonya harus jelas, benefitnya. Ini bisa diukur keputusannya itu pada saat apa nih? Misalnya, jelek, ganti. Jelek, ganti. Kan nggak boleh berlarut-larut nih. Kan duit tuh keburu habis nih. Sehari 700.000, ya kan? 2 hari, taruh dulu deh, lihat dulu. 3 hari, ntar siapa tahu rezekinya besok. 5 hari udah habis 3,5. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu ngukurnya gimana? Per hari? 7 hari, Bang. 7 hari? Kalau toko kita masih baru, itu 4,9 juta nih. Enggak. Kan 700.000 tadi. 700.000 kalau dia sudah keserap ya. Oh, awal-awal tadi Shopee juga nggak akan jalankan iklan kita kalau toko masih baru. Jadi jalan di awal paling kita keserapnya 5.000. Ya, sampai 7 hari katakanlah 35.000. Nah, kita lihat tingkat kliknya cuman 1%, 2%, ya kita ubah. Oh, meskipun di setting 700.000 dia nggak akan potong 700.000. Betul. Dilihat dari rating toko kita. Okay. Jadi beda dengan kita ngiklan di sosmed, kita taruh duit berapapun 1 juta per hari, ya itu habis, nggak dapat duit. Kalau di Shopee nggak, kita setting 1 juta per hari, bisa jadi dia jalan cuma 5.000, 4.000, karena tokonya masih baru, historisnya ratingnya masih belum naik. Gitu. Gitu. I see, guys. Iya. Jadi reputasi, rating menentukan traffic yang kita dapatkan, bukan duitnya gitu. Oh, wow. Nice. Gile. Ilmu kan? Captain Adi. Dengan A-nya itu sebenarnya amazing. Jadi kalau mau belajar sama Cap Adit, langsung aja klik link yang ada di bawah deskripsi ya. Kalau teman-teman ketemu postingan ini ada di sosial media, misalnya ada di Instagram, di TikTok, apa segala macam, cek aja langkah-langkahnya yang ada di caption. Tinggal belajar aja ya. Itu lifetime ya. Jadi maksudnya artinya bisa ditonton berkali-kali videonya, apa segala macam, ada live juga ya, webinar juga ya. Bahkan kita webinar setiap hari Senin. Oke. Jadi misalnya hari Senin ini ya nonton masih belum paham, minggu depan masih boleh nonton lagi. Belakang topiknya udah beda. Free. Masih kita ulang terus, masih sama. Kadang ada beberapa update. Jadi yang kita bahas itu di setiap hari Senin itu roadmap. Dari toko awal sampai punya penjualan di ratusan juta per bulan. Oh. Jadi kadang orang itu kalau belajar sekali itu belum ngeh sepenuhnya. Ya. Bang.
Betul. Ikut kedua kali, 3 kali baru ngeh. Bahkan saya pernah adakan seminar itu di Cikarang ya. Waktu itu kita ngajar mini course selama 3 jam. Ya roadmap 100 juta ini ya. Saya kaget juga. 2 bulan kemudian beliau ngechat saya. Cap, dari yang Cap ajarkan di Cikarang kemarin saya praktekkan. Ya, di produk saya. Dan alhamdulillah sekarang penjualan saya di 30 juta per bulan. Hanya belajar 3 jam saja di seminar. Dahsyat. Itu tergantung orangnya kali. Ya. Kembali lagi. Wah, dia pemahamannya oke, dia langsung gas, jalan. Wow. Berarti kalau yang agak berat nangkepnya gimana tuh? Belajar lagi, ngulang lagi. Nonton lagi. Biasanya anggaplah yang paling parah deh. Anggaplah ya bener-bener gaptek. Ini contoh doang nih ya. Iya. Bisa jadi mungkin bukan lu nih guys. Tapi misalnya dia udah gaptek, maaf, mungkin IQ-nya di bawah rata-rata. Iya. Ya kita kan gak pernah tahu juga kan. Iya. Dan ya hal baru, bener-bener akun baru, itu kira-kira maksimal berapa lama ya? Pernah ada pengalaman nggak? Iya. Kira-kira aja. Yang Kalau model-model contoh studi kasus kayak gini. Iya. Dari yang kita dampingi beliau yang benar-benar dari gaptek ya, biasanya 1 bulan awal itu dihabiskan untuk nyeting tokonya dulu. Ya, nggak hanya gaptek, maksud gue tuh nggak hanya gaptek tapi kayak penyerapannya apa segala macamnya itu. Kalau tadi kan ada yang 3 jam, ya kan bisa jadi kan mungkin IQ-nya tinggi, bisa jadi mungkin dia sudah banyak menyerap informasi misalnya. Kayak gitu-gitulah. Seminggu, 2 minggu. Ada nggak? Jadi kalau di goalnya apa nih, Bang? Untuk ya kaya lah, siapa yang nggak mau kaya? Kita mah pragmatis, bos. Iya. Nah, kalau kaya, kalau yang kita lihat selama kebanyakan ini ya, mereka yang berawal dari gaptek ya, kita kasih kesempatan lah untuk adaptasi dulu, untuk mempelajari dulu. Di 1 bulan itu mereka setidaknya di posting tokonya sudah siap untuk dipromosikan. Baru ngomongin traffic itu di bulan kedua. Oh, berarti 2 bulan tuh ya? 2 bulan. 2 bulan baru mulai, bulan kedua baru mulai menghasilkan. Ini kalau yang start dari gaptek banget loh, Bang. Dia kan di rumah deket pinggang kan, kencengin dulu aja. Dapur nggak usah ngebul lah, tahan aja lapar. 2 bulan nih. 2 bulan tuh maksudnya bener-bener kita nggak dapet duit nih, bos. Nggak serius. 2 bulan tuh ukurannya apa nih? Nah, ini kan belum iklan. Jadi di bulan pertama itu nyiapin tokonya dulu, Bang. Iya, cuma nyiapin toko kan berarti kan dapur harus ngebul nih. Betul. Ini kita gini, bener-bener yang akar rumput ya. Iya. Yang bener-bener sisa-sisa tabungan apa segala macamnya, karena kita nggak pernah tahu kondisi orang ya. Iya. Berarti istilahnya bahasa kasarnya to the point aja. Berarti 2 bulan puasa gitu aja kan? Betul. Ya lu gimana cara manage keuangannya aja gitu kan? Mau pakai tabungan, mau pakai jual aset apa segala macamnya gitu poinnya ya. Iya, betul. Oh, itu kalau yang parah. Iya, jadi bulan kedua baru jualan ke 10 juta gitu. Apakah dia harus punya produk? Bisa jualan produk orang lain. Dropship. Dropship bisa, atau misalnya sekarang yang lagi rame ini, Bang, camilan, jualan camilan. Nah, ini ada contoh nih. Bisa dilihat jualan basreng. Nah, kenapa? Itu bisa jualannya sampai 1,6 miliar. Apaan? Satu toko ini. Camilan basreng. Basreng, cimol kering, makaroni keju. Oh, berarti ada kontribusi uang dari gue tuh. I love matching. Iya. Nah, ini kan bisa jadi contoh kita untuk mulai jualan yang kecil-kecilan ya. Bang Dery misalnya kulaan, beli kulaan basreng, beli grosiran. Grosiran katakanlah 1 kilo, 2 kilo. Nah, kemudian kita packing 100 graman. Nah, ini mereka jualannya seperti itu. Oh, 1 M basreng kan? Iya. Tuh. Berarti Pinky kaya ya? Ada staff kita, dia jualan basreng gitu. Tapi nggak tahu dia tuh kayaknya masih jadul kayak caranya ya. Masih enggak, dia kasih optimasi juga harusnya. Ya kan, masih kayak mau basreng enggak, nawar-nawarin gitu. Pinky ini udah kayaknya udah canggih digital marketing. Iya kan? Iya. Camilan seperti ini yang lagi happening. Ya. Itu jualin camilan orang? Dia? Ya kita kan tinggal beli cari grosiran di pasar. Oh, tadi yang grosiran tadi. Betul. Nah, ini kalau pengen mulai yang sederhana, produknya sederhana. 1 M itu berapa bulan? Itu totalnya tadi ya. Total yang terjualnya dia 61.000 dalam 1 bulan. Hah?
Tuh, rata-rata omset per bulan 1,2 miliar. Iya. Total omset 52 miliar. Iya. Basreng. Nggak terima gue. Tutup travel umroh saya. Jadi pabrik basreng ya. Jadi pabrik basreng ya. 52 miliar. Wow. Dia per berapa 52 miliar ini? Ya ada historisnya ya, berapa Tapi kan tahun banyak dia. juga ya berarti saingannya kan? Betul. Yang jualan basreng juga ratusan, Banyak ya? ratusan. Tapi ini rata nggak sih? Maksudnya ada 1 miliar yang lainnya juga pasti kan? Karena kan beberapa. secara nasional kan? Betul. Sebegitunya Indonesia didikan generasi micin. Keren. Tapi memang tanpa micin kita nggak bisa mikir sih. Jadi tertepi stigma tentang micin itu bikin bodoh. Enggak. Gue cara ngeluarin ide pakai micin. Bikin apa besok? Micin dulu. Aha, baru kebuka ya kan. Wah, ini kayaknya ada tunggangan elit global nih kayaknya. Menekan industri permicinan nih kayaknya di Indonesia nih. Seakan-akan micin itu bikin bodoh gitu ya. Oh gitu ya, bos. Cakep juga ya. Oke. Tapi 1:sekian kali, nggak semua kali ya. Ya, ada contoh yang lainnya. Kalau misalnya yang cari jualan hijab-hijab yang murah-murah. Tadi kan kita lagi cari ya, produk apa sih yang lagi bagus ya. Di sisi lain tadi kita bicarain, wah ini potongan sekian, tapi di sisi lain juga potensi penjualannya juga tinggi. Camilan bagus, hijab bagus juga. Ini sampai 2,1 miliar dia jualannya. Hijab-hijab yang ini impor Cina kan? Produksi lokal dia. Lokal ya? Iya. Oh. Pasmina rayon, kemudian hijab segi 4 gitu bang. 17.000, 6.000. Bukan impor dari barang Cina jadi kali, enggak ya, lokal? Enggak lokal ini, lokal. Banyak pabriknya juga dia. Oh, dia produksi. Jual 6.900. Bukan itu apa ya? Itu yang ciput. Yang ciput hijab itu dalamannya ya? Ciput itu ya untuk nutupin. Mana sih yang pasmina hijab? Itu pasmina. yang 17.000, 20.000. Hijab 17.000? Itu kena angin bubar gak sih? Enggak serius. Enggak, gue nanya beneran. Emang 17.000 ya hijab ya? Gue baru tahu. Bubar gak sih kayak angin tipis gitu lepas gitu enggak ya? Enggak, gue bukan mau diskriminatif sih, maksudnya 17.000 nih gitu. Iya. Aman tuh di kepala tuh. Nyangkut. Kenceng gitu. Apa sih? Nggak serius, kita kan takutnya doyong nggak kena angin ya. Iya. Kuat nih beneran, tapi banyak lagi yang beli. Wow, menarik. Oke, apa lagi tadi? Ya, satu lagi. Nah ini, jualan sayur. Cabai, bawang bombay. Itu sampai 1,3 miliar satu bulan jualan. Ini tapi dari pasar ya berarti mereka ya? Iya. Iya kan? Di pasar mereka foto. Biasanya kan gini bang, banyak sekali yang kakak-kakak, ukti ya, bangun kesiangan, ya, nggak sempat ke pasar, mereka buka Shopee, belanja sayurnya dari itu. Iya, bini gue juga gitu tuh. Kayak jadi nyumbang ke sini juga. Ganti duit gue. Nggak terima gitu. Padahal gue makan juga ya. Oke. Ini pakai ads juga berarti ya? Iya. Gaya. Jualan kemiri pakai ads, gaya banget bos, senggol dong. Udah begitu tuh eranya tuh ya. Keren. Yeah. Oh, daun jeruk lah. Itu nggak nutup kali bos. 5.000. Budget adsnya berapa? 25 rupiah. Budget adsnya berapa? 5.000 gitu. Enggak. Kita ngomongnya CAC nih ya. Kita clear-clearan aja nih. Iya. Customer akuisisi cost untuk mendapatkan satu customer itu kan anggaplah hitungan pakai 5.000 nih. Betul. Berarti budget ads-nya berapa? Jadi gini, nggak semuanya di ads kan. Jadi ini yang juga saya sampaikan ke beberapa member ya. Kalau kita punya berbagai macam produk, ada yang marginnya tipis. Cuman 10%, ada yang 15%, 20%, ada yang 50% atau 40%. Nah, kita iklankan itu yang marginnya gede, coach, Bang. Jadi yang marginnya besar itu yang jadi produk hero-nya, traffic driver-nya. Jadi pengunjung masuk ke sana, mereka bisa sekalian beli. Pertama misalnya cabai, beli cabai sekalian beli ya bawang bombay, daun jeruk. Ya, jadi di dalam satu keranjang itu ada beberapa produk dengan satu biaya iklan. Gitu. Emang udah pasti dia akan beli yang lain? Biasanya gitu. Kalau beli sayur kan.
Customer yang datang karena beli sayur, mereka pasti lihat yang lainnya. Oh, tapi nggak semua kategori kali ya. Betul. Soalnya memang kalau kita, iya sih, memang gue akuin kalau elektronik, gue ya, kita ngomong customer behaviornya seorang Diriansa gitu ya. Misalnya beli alat-alat buat konten gitu kan, itu ada aja tiba-tiba check out lah tripodnya, pas ngeliatin buat preview layar gitu kan, check out juga lah. Mic-nya gitu. Mic-nya, ball head tiba-tiba, sekalian deh check out juga lah, kayak gitu-gitu kan. Iya, ada ring light. Wah, ini ring light ini bagus banget. Beli. Iya, kenapa gitu ya? Karena masih satu niche ya dia ya. Tokonya satu niche yang sama. Oh, oke. Tapi kalau yang ini berarti di adsin dong harusnya ya? Iya, ya. Ada salah satu yang di adsin. Cakep. Seru juga nih. Ada lagi contoh-contohnya? Sekarang yang ini dong, yang pengalaman-pengalaman atau testimoni dari mereka yang udah ikutan private sama Cap Adit. Ada nggak contoh-contohnya? Yang tadi itu yang testimoni. Dari 13 juta ke 36 juta. Itu ada videonya, Bang. Nah, coba play dong. Mau di play nggak? Play dong. Langsung dicepet-cepetin aja. Ada suaranya nggak deh? Ada. Anda jangan meremehkan TV Kasih Solusi dong. Maaf. Meskipun sinyalnya kadang suka hilang-hilangan. Coba kita lihat videonya. 11 sampai 18 coba. Seminggu ya? Iya, seminggu. Ruasnya di 5-10, penjualan 13 juta. Oh, se-private ini ya? Lewat Zoom 18 ke 25. Enak banget jadi member lu, Cap. 18 ke 25. Oh. Ada naiknya hampir 3 kali lipat penjualan, Pak. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Dan ruasnya naik. Nah, ruasnya. Ini kalau yang kasus kayak gini nih. Nah, ini kan baru saya rubah. Nah, jadi ini ceritanya itu seminggu sebelumnya beliau konsultasi. Cap, ini saya ngiklan nih sekian produk ya. Apa yang harus saya lakukan? Oh, Pak, ini konversinya kurang yang tadi ya. Ruasnya dinaikkan aja. Ruasnya dinaikkan. Terus yang ini ada yang, ini sudah bagus, Pak. Modal hariannya yang kalau sudah bagus kan tinggal kita naikkan budgetnya. Ya, supaya dia spending lebih banyak, profit juga lebih banyak. Lebih masif juga penyebarannya. Masif ya. Jadi ini kita pilah-pilah dulu. Yang hasilnya sudah bagus, budgetnya kita naikkan. Yang kurang bagus, kita sesuaikan ruasnya supaya lebih ngefilter audiens yang lebih optimal ya. Akhirnya seminggu kemudian, nah ini tadi dia laporan lagi. Sebelumnya 13,6 juta Cap. Sekarang ya 36 juta, naik 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat penjualannya. Dan ROAS-nya juga naik. Captain Adit, bukan Amerika. Keren. Ini satu dari diantara 6.000 member yang lainnya ya. Iya kan? Buka-bukain banyak banget nih. Iya. Bisa berasap TV gue ntar nih. Lama banget ntar kan. Oke, Kalau ada satu contoh lagi nggak? Ada. Untuk yang industri yang di luar dari fashion. Ada yang tas sih. Jadi kalau teman-teman mau belajar tuh di sekolahseller.com ya. Iya, ini di bawah tinggal klik aja ya sekolahseller.com. Jadi seller-seller tuh harus belajar. Kita aja dari kecil aja kalau mau pinter aja harus sekolah. Seller juga harus sekolah. Gitu. Jadi jangan sampai kita nggak sekolah karena dahulukan ilmu sebelum beramal. Mantap. Nggak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Iya. Mau jadi apa lo? Masuk kan? Mantap, cakep. Iya. Komisi dong bagi. Mana? Ini tas. Ya, ini jualan travel bag tas. Ini ROAS-nya sampai 34 kali, Bang. Nggak mungkin. Lebay 34 kali. ROAS apaan? Return on ad spend. Iya. ROAS tuh return on ad spend kan? Iya benar kan? Return on ad spend. Jadi kalau ngiklan Rp1.000 berarti baliknya 30.000. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Iklan 1 juta berarti 30 juta baliknya. Betul. Masa sih? Iya. Nah, ini contoh ini. 73.000 omsetnya 2,5 juta, 34 kali. Kayak maaf ya, kayak main judi ya jadinya. Maksudnya kita kayak naruh sekian lah balik 34 kali lipat gitu. Meskipun ini kan bukan judi ya, ini ada hitungan matangnya gitu loh. Betul. Gimana caranya? Tadi kan yang 6 kali, ini yang 34 nih gamenya lebih seru lagi nih kayaknya nih. Iya. Apa semua tas tuh kayak begitu? Bergantung juga ke produk masing-masing ya tentunya ya, keunikan masing-masing. Kemudian dengan harga produknya.
Oke. Nah, ini case-nya ini ini per hari loh, Bang. Dia ngiklan 73.000 itu per hari dan di satu produk. Jadi omset harian itu 2,5 juta. Dia per hari berapa tadi? 73.000 Iya, budgetnya. Dia budget atau nginvest lah ibaratnya ya. Iya. Kalau bahasa anak sekarang ya, nginvest 73.000 dapatnya 2,5 juta. Iya, secara Segitu. omsetnya. Gue juga mau tuh. Yang kedua, produk yang kedua dia juga ngiklan 100.000 dapatnya 2,1. ROAS-nya 21 kali. Dia beneran gak sih? Serius? Iya. Ini potongan dari ini member yang konsultasi ke saya. Iya, ini dashboardnya dia kan? Dashboard dia. Cap, ini saya sekian Cap. Skill up-nya gimana? Nah, masih pengen tahu skill up-nya beliau. Manusia Anda nggak pernah puas ya? Bagus lah, iya loh. Ya justru jangan pernah puas dong. Ya kan? Ini semua transparansi ya teman-teman ya. Kalau mau di search juga produk ada beneran kan? Iya. Kelihatan beneran. semua kan? Oh, itu target ROAS tuh berarti ditargetin 19 tapi tembusnya 34 ya? Betul. Wih, betul. melampaui batas dong. Wah, keren. Anda kalau masuk kabinet Pak Prabowo nih nggak akan kena reshuffle nih. Waduh. Achieve target. Ya kan begitu, umumnya kan begitu. Betul. Ya kan, kalau nggak achieve ya kena reshuffle gimana dong? Ya kan? Iya. Tapi ada juga yang nggak achieve kok masih bertahan ya. Lanjut. Gue ngomong gue yang takut. Coba. Iya. Itu kan harian di atas ya. Kalau yang ini tuh bawahnya tuh mingguan. Jadi kan mungkin kalau hariannya kan kadang ada yang naik banget, ada yang besoknya agak turun gitu. Nah, kalau kita lihat secara stabilnya di mingguan itu yang bawah. Nggak paham gue, gimana maksudnya? Ya, jadi kalau yang screenshot yang atas itu data harian. Ini kan bagi dua nih, ini kan screenshotannya beda-beda kan? Betul. Yang atas itu data harian. Tahunnya harian gimana sih? Ada Mana kepotong bacaannya? ya, ada kepotong. Itu dia. Lu tolong dong ngajak ngobrol sama orang yang awam banget tentang digital marketing dan gue mewakili konsumen yang atau audiens yang nggak paham gitu loh. Kita bingung nih, tahunnya harian mana, tahunnya bulanan mana. Ya gitulah pokoknya ya. Iya. Ini atas harian, Harian. bawah bulanan, Bawah Oke. mingguan. Mingguan, sorry, harian mingguan. Terus Iya. apa Nah, maksudnya? jadi maksudnya gini, 1 minggu pun ya dia tetap stabil gitu. Tetap stabil penjualannya di 10 juta dia. Penjualan mingguan yang produk yang pertama, produk kedua di 8,7. Emang yang salah gimana? Nggak stabil? Kadang gini, kadang ada yang performanya itu naik banget, terus kemudian turun banget. Seperti itu. Oh, itu Iya. dipastikan oknum imers tuh ya. Mau gue sebutin namanya? Harus saya kenal. Anyway lah. Ya, itu Iya. pokoknya emang nggak ngerti itu. Modal cuma mungkin belajar dari YouTube, buka kelas. Iya. Itu justru hati-hati sama orang-orang penjual ludah, oknum kayak begitu tuh. Iya. Nah, makanya pilihnya udah benar-benar kompeten aja nih. Top. Jadi gue paham tuh maksudnya tuh. Jadi dengan stabil berarti kan memang cara optimasinya benar. Betul. Masa naik turun dagang kan deg-degan mulu tiap hari kan? Iya. Kalau kayak begitu kan. Iya. Kalau mau belajar langsung aja klik aja link di bawah, ada tulisannya sekolahseller.com ya. Iya. Mantap. Nah, ini detailnya kayak gini nih ya. Teman-teman ya, untuk webnya bisa dipelajarin aja di sini apa segala macamnya, bisa kelihatan. Nah, apa aja manfaat yang didapat. Boleh dong sekarang ceritain program apa aja yang didapat dong di Iya. ujung obrolan, coba. Pengen tahu kita. Oke. Jadi di sini kita ada dua kelas, Bang. Yang pertama kelas bisa pilih sih mau belajarnya lewat online atau lewat offline. Oke. Belajarnya sama-sama secara dalam waktu 3 jam. Kurang lebih di 3 jam. Kalau online itu kita ada di hari Senin malam jam Oke. 19.30. Nah, kalau offline atau seminar ya, kita ada seminar ada beberapa kota yang kita datengin. Jadi kalau Jabodetabek pasti ya. Jabodetabek kita pasti rutin. Oke. Nah, bahkan kita sampai keluar pulau, Bang. Kemarin saya dari Medan. Oh. Medan sudah, Batam, terus minggu ini kita ke Manado dan Makassar ya. Oke. Dan juga di Bali juga sudah, bulan depan ke Kalimantan juga. Jadi kita dalam artian banyak sekali itu ketika kita di luar Jawa banyak sekali yang haus dengan ilmu-ilmu. Mereka banyak pengen kebantu dengan seperti ini gitu. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Jadi orientasinya atau mindsetnya tuh nggak melulu Jawa sentris ya. Betul. Ya, jadi ekonomi muter tuh kalau mereka bisa di wilayahnya masing-masing kan. Iya. Harapannya kan biar
ekonominya secara merata pertumbuhannya kan. Iya. Jadi malah saya jadi akhirnya nih, berarti kan teman-teman Imers ini kan di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif, betul ya? Iya. Nah, di bawah Bang Menteri Teguh Rifki itu kan ada 17 subsektor. Nah, di situ salah satu upaya beliau gimana caranya teman-teman pegiat ekonomi kreatif ini tersebar di seluruh Indonesia dan mandiri di masing-masing kotanya. Jadi nggak ordernya ke Jawa lagi. Makanya dibukanya secara nasional online kan. Betul. Kalau mereka misalnya di Kalimantan, mereka misalnya di Maluku, mereka ngerti cara optimasinya, kan mereka jajan di sana. Iya. Kan uangnya masuknya kan ke daerah Maluku. Akhirnya mereka jajan di sana, ekonomi muter kan di situ kan. Iya, betul. Iya, jadi nggak Jawa lagi, Jakarta lagi, apa segala macamnya. Wah, cakep nih. Dan di dalam community sekolah seller ini Bang, bukan hanya mereka belajar. Seringkali banyak yang pengen jualan tapi nggak punya produk. Nah, kita di community ini juga saling mensupport ya. Dari saya sendiri juga, ya udah deh, boleh dropship produk saya yang saya jual selama ini. Oh, ada. Ada. Apa? Produk kosmetik, kemudian skincare dan juga herbal ya. Oke. Parfum. Yeah. Dan juga bisa juga banyak juga supplier atau yang punya pabrik juga di community sekolah seller ini. Mereka gini, Cap, kalau misalnya teman-teman yang lain nggak punya produk, mau ikutan jualan produk ini boleh dong gitu. Banyak juga, mulai dari sampo-nya mobil, kemudian yang sampai jaring-jaring yang terpal itu Bang, yang paranet ya, untuk kalau kita di kafe-kafe biasanya yang hitam, biar nggak panas. Biar nggak panas. Tahu. Itu juga mereka juga bisa sambil jualan itu. Itu produsennya di mana? Nggak tahu di mana pokoknya. Di Tangerang beliau. Jadi kita jadi dropship, kita tinggal optimasi ads-nya. Nanti kita yang nggak packing, mereka yang akan kirim. Mereka akan kirim dan mereka jadi simbiosis mutualisme ya. Betul. Produsennya juga fokus aja packing. Kita digital marketingnya ya fokus nge-ads saja. Betul. Wih, enak ya, cakep. Yeah. Berarti ya udah bisa jualin produk orang juga. Iya. Okay. Jadi yang supplier yang mereka punya konveksi, baju, hijab juga, saya pertemukan juga nih yang mau jualan di sini. Cap, saya pengen bikin brand hijab sendiri, saya kenalkan sama ini. Jadi komunitas itu sampai terus kita berkembang, bukan hanya belajar ilmu Shopee-nya aja. Dan Tokopedia sama TikTok sama, bisa juga. Kita edukasinya selain Shopee, TikTok, Bang. Karena dua ini yang lagi yang nomor satu ya. Nomor satu yang megang platform belanja online nomor satu. Maksud Anda Tokopedia sekarang udah nggak ada namanya? Lah tinggal dijawab maksudnya. Ini dari kacamata seller ya. Dari kacamata seller, traffic sudah mulai menurun platform itu. Wah, gawat. Itu bukannya sisa lokal kita? Lokal nggak sih Tokopedia? Tokopedia sama TikTok kan gabung ya? Kok gue jadi lupa sih? Iya. Tokopedia sama TikTok satu ini. Hitungannya kalau udah gabung itu Tokopedia punya Cina apa punya lokal? Hah? Punya Cina? Emang iya? Nggak apa-apa dia ngomong ini, bukan gua yang ngomong ya. Emang iya? Lah Shopee bukan lokal. Kok gue jadi lupa sih tiba-tiba mendadak. Shopee punya Malaysia ya? Shopee Singapura kan? Iya, makanya di S depannya kan Singapura. Kalau Malaysia Mopi. Shopee Singapura. Tokopedia. Kok Tokopedia Cina sih? Bukannya Tokopedia lokal ya? Enggak, ini biar clear dulu. Jangan sampai lokal kita nggak lu bantu optimasi gitu loh. Kita kan pro lokal, bos. Lu jangan cuma fokusin pada jualan di platform-platform yang mungkin bukan lokal. Gue nggak tahu ya. Makanya gue mau nanya nih. TikTok itu mana? TikTok itu kan bukannya izinnya di Indonesia. Oh, TikTok asing ya? TikTok asing dari Cina. Tuh, TikTok Cina. Tokopedia lokal. Lah iya tuh kan. Ngapa lu bilang Cina Tokopedia? Ini kamera puter. Iya tahu William Tanuwijaya kan bukan udah exit ya? Iya kan? Leon sama William, Leon gue kenal, kan udah pada exit kan? Iya. Nah, sekarang berarti udah soalnya 75% ya di akuisisi sama TikTok ya. Tapi emang bukannya kayak gitu tetap masih lokal ya jadinya ya, meskipun cuma 25%. Iya. Gue nggak tahu lagi berapa sih sahamnya. Awalnya 100% milik Indonesia. Namun sekarang kepemilikan sahamnya tidak lagi mayoritas dikuasai. Itu iya benar. Tapi gue lupa lagi, maaf ya kalau salah ya. Ininya berapa persentasenya ya? Kalau nggak salah dulu isunya 75-25 ya. Ya anyway lah. Yang lokal dong bantu dong. Iya. Iya.
Justru dengan marketplace ini jualannya jalan Bang ya. Yang produksi lokal itu juga naik. Yang paling banyak kan tadi nomor 1 fashion, hijab, baju. Oh iya, di produsennya mah nggak apa-apa mau pakai channel yang mananya. Kan tetap aja misalnya, ya gue juga nggak maksudnya nggak ngelarang lu mau kayak gimana pun, yang penting lokalnya kan brandnya kan juga lokal. Cuma kan platformnya kan kalau punya lokal kan jadinya kan brandnya, sellernya cuan, agregatornya juga cuan. Betul. Lokalnya lokal heroesnya bro. Iya. Jadi nggak maksud gue kan. Nah, jadi sellernya cuan, agregatornya cuan juga. Gitu. Apa mau tetap masih kekeh di Cina? Enggak, Tokopedia lokal juga kan setahu saya. Gitulah ya. Ya, siap begini. Ada yang mau tambahin? Cukup dari saya. Mantap ya. Mantap. Siap. Teman-teman langsung aja belajar di sekolahseller.com, ada di bawah ya, bersama Captain Adi. A-nya amazing, inget ya. Amazing. A-nya ads. Wah. Siap, Cap, thank you ya. Oke, thank you Bang Dery ya. Nanti bantu lokal kita biar lebih gas lagi ya. Siap Bang Dery. Ya kalau bisa importir bukan berarti kita nggak mau support ya. Caranya yang lokal dong, sellernya di supportnya. Begitu hari masuk tanya dulu, kamu importir barang jadi nggak dari luar? Iya. Agak di kesampingin aja skala prioritasnya. Begitu yang dia punya lokal baru push, bantuin dong. Siap Bang Dery. Terima kasih. Sama-sama. Kita kasih solusi.